Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 11. Kemunculan Stupa Mustika. Shinfasyang Sutra Teratai, episode 1304. Dalam menyebarkan ajaran sutra pada era kemunduran Dharma, hendaknya membangkitkan ikrar agung. Ketika menyebarkan ajaran sutra pada era kemunduran Dharma, kalau tiada ikrar dari kehidupan ke kehidupan, adalah tak mampu dilakukan. Hendaknya bersumpah dan membangkitkan ikrar agung untuk membuat Dharma agar berdiam lama. Buddha kuno berikrar akan datang dari jauh untuk mendengarkan sutra ini. Aku dengan ikrar agungku membabarkan sutra ini dan mengumpulkan belahan raga. Ini sepenuhnya mendeskripsi ikrar agung Buddha. Setiap Buddha memiliki ikrarnya masing-masing. Sekalipun kita manusia, siapapun dari kita yang mempelajari ajaran Buddha, kita juga seharusnya memiliki ikrar untuk mencapai kebuddhaan. Karena telah belajar ajaran Buddha, maka ingin mencapai kebuddhaan. Kita juga harus sedemikian membangkitkan ikrar. Membangkitkan ikrar untuk membimbing para makhluk, membangkitkan ikrar untuk bersumbangsi kepada orang banyak. Ikrar ini yaitu harus masuk ke dunia. Ini adalah semangat yang tidak terpisahkan dari sutra ini. Sutra Teratai ini dinamakan ajaran sempurna. Sutra Teratai dinamakan sebagai jalan mencapai kebuddhaan. Jika mendengar sutra ini, maka kita harus menyebarluaskan ajaran ini. Ajaran adalah jalan. Jalan harus kita praktikkan dalam tindakan nyata. Sekarang adalah era kemunduran Dharma. Era kemunduran Dharma adalah era dari kemerosotan Dharma. Di era kemerosotan Dharma, bila ingin menyebarluaskan sutra dan Dharma dan berjalan di jalan ini adalah sangat sulit. Tiada ikrar dari kehidupan ke kehidupan adalah tak mampu dilakukan. Kita harus memiliki kekuatan ikrar ini. Dari kehidupan ke kehidupan harus memiliki kekuatan ikrar ini. Jika tidak ada kekuatan ikrar dan tidak diteruskan dari kehidupan ke kehidupan, lalu terputus, ini akan sulit untuk menyambungkannya kembali. Oleh itu, setiap Buddha menjaga ikrarnya dari kehidupan ke kehidupan. Kita tidak seharusnya membiarkan itu terputus, memiliki celah dan halangan, tidak boleh berhenti. Kita juga seharusnya membangkitkan ikrar dari kehidupan ke kehidupan. Bila tidak meneruskan ikrar ini dari kehidupan ke kehidupan, kita tidak mungkin mencapai kebuddhaan. Ini untuk memberitahukan semua orang, kita tidak boleh terputus dalam membangkitkan ikrar. Ikrar dari kehidupan ke kehidupan tidak boleh terputus. Kita harus membangkitkan ikrar agung untuk waktu yang lama, dari kehidupan ke kehidupan. Maka dikatakan, ikrar itu haruslah diucapkan, harus diungkapkan, yaitu harus berikrar. Harus demikian. Hendaknya bersumpah dan membangkitkan ikrar agung. Dari kehidupan ke kehidupan. Dari kehidupan ke kehidupan juga hendaknya membangkitkan ikrar agung. Demikian seluruh kehidupan untuk membangkitkan ikrar untuk kehidupan saat ini. Di kehidupan saat ini, membangkitkan ikrar untuk kehidupan berikutnya. Demikian dari kehidupan ke kehidupan. Tiada henti, agar ikrar ini seumur hidup juga harus berikrar. Apabila dikatakan seumur hidup harus berikrar, maka kita perlu setiap hari berikrar. Jangan berhenti. Maka, jika demikian, terdapat ikrar agung ini dari kehidupan ke kehidupan. Setiap saat membangkitkan ikrar agung, ini artinya
untuk membuat dharma agar berdiam lama. Karena ikrar dan praktik kita, ikrar dan praktik adalah setara. Jika Anda membangkitkan ikrar, maka harus mengingat dharma. Mengingat dharma dengan sendirinya di dalam kehidupan sehari-hari tidak terpisahkan dari dharma. Maka dunia, yaitu waktu. Dunia, waktu, adalah waktu sehari-hari. Waktu di dunia adalah dari waktu ke waktu, di wilayah manapun. Ini disebut tiada ikrar dari kehidupan ke kehidupan adalah tak mampu dilakukan. Maka dikatakan, hendaknya bersumpah dan membangkitkan ikrar agung. Jika batin kita membangkitkan ikrar ini, kita harus mengungkapkannya. Diungkapkan barulah dapat menjadi ikrar atau sumpah. Jika tidak hanya di dalam hati saja, merasa di dalam hati saya telah berikrar, akan tetapi kamu tidak mengungkapkannya, harus diungkapkan dari mulut. Mengungkapkan ikrar di dalam batin Anda, dengan sendirinya Anda telah melatih diri sesuai ucapan. Sesuai dengan apa yang diucapkan, Anda melakukan hal yang sama setiap hari. Jika demikian, telah membuat dharma agar berdiam lama. Dharma ini dapat demikian, selamanya berada di dunia. Maka, Buddha kuno berikrar akan datang dari jauh untuk mendengarkan sutra ini. Buddha kuno adalah demikian. Siapa Buddha kuno yang dimaksud? Yakni Buddha Prabhutaratna. Pada masa sebelum kalpa yang tak terhitung lamanya telah mencapai kebudaan. Dengan berikrar demikian, beliau memasuki stupa mustika dengan sebuah ikrar. Di waktu manapun, di tempat manapun, tempat di mana dibabarkan sutra teratai, stupa mustika saya akan muncul di tempat tersebut. Asalkan tempat tersebut terdapat sutra teratai ini, maka stupa mustika saya akan muncul di sana. Ini adalah ikrar dari Buddha kuno. Akan datang dari jauh untuk mendengarkan sutra ini. Demi mendengarkan sutra ini, beliau dari masa kuno, waktu yang sangat-sangat lama terdahulu, beliau juga sama demikian datang. Sebab di tempat ini sedang membabarkan sutra teratai. Waktu tiba, beliau akan muncul. Aku dengan ikrar agungku membabarkan sutra ini dan mengumpulkan belahan raga. Aku pada teks sekarang adalah Buddha Sakyamuni, pembabar sutra. Berada di dunia membabarkan sutra teratai. Jadi Buddha Sakyamuni mengatakan, aku dengan ikrar agungku maka membabarkan sutra ini. Karena sutra ini telah dibabarkan sampai sejauh ini. Sudah 3 putaran pembabaran dharma. Para makhluk tidak dapat memahaminya. Membabarkan sampai dia sepenuhnya memahami. Memahami bahwa setiap orang memiliki sifat kebudaan. Kebijaksanaan Buddha sangat mendalam dan menakjubkan. Dapat memahami, maka terbebas dari rumah terbakar. Juga mengetahui bahwa ini hanyalah kota gaib. Meninggalkan kemelekatan pada kota gaib. Dengan demikian, telah mendapatkan peramalan dari Buddha. 3 putaran pembabaran dharma. Ini sangat penting. Setiap orang seharusnya sudah jelas kota gaib. Itulah masa ajaran Prajna. Meskipun jalannya berlalu seperti ini, segala hal janganlah melekat. Segalanya adalah kosong. Mengerti akan segala kekosongan, segalanya adalah keberadaan dan juga kekosongan, yaitu di dalam kekosongan terdapat keberadaan yang menakjubkan. Mereka telah menghayati sepenuhnya. Sang Buddha mulai memberikan peramalan untuk mereka.
Inilah Sang Buddha yang datang ke dunia dengan sebuah tujuan utama. Jadi Buddha Sakyamuni mengatakan, "Aku dengan ikrar agungku, yaitu datang untuk mewujudkan, membuka dan menunjukkan agar para makhluk bisa tersadarkan dan memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha." Demi ikrar agung ini, beliau datang ke dunia sudah melalui 3 putaran pembebaran Dharma. Stupa Buddha Prabhutaratna juga sudah muncul di penghujung persamuhan. Jadi mengumpulkan belahan raga Buddha datang pada saat yang bersamaan untuk membuktikan ikrar dari Buddha Prabhutaratna. Juga menjadi saksi mata yang menunjukkan ajaran Sang Buddha yang maha sempurna ini sempurna. Belahan raga dari Buddha sudah tersebar luas di 10 penjuru negeri. Saat inilah seharusnya kembali. Semua Buddha sudah mencapainya. Dharma membantu pencapaian diserap hingga ke dalam batin. Mengembangkan cara untuk menyebarkan Dharma masuk ke tengah masyarakat untuk membimbing para makhluk. Kelompok demi kelompok mulai kembali untuk memberi kesaksian. Ini ada pada bab kemunculan stupa mustika, memberitahu kita bahwa setiap manusia telah menghayati Dharma. Sifat hakiki tatata mereka seharusnya muncul pada saat ini, dan juga memiliki arti bahwa Dharma telah berkumpul. Yang mereka lakukan di tengah kelompok masyarakat sudah sangat efektif untuk membimbing para makhluk. Di dunia, Dharma telah mulai menunjukkan potensi dan kegunaannya. Semuanya telah tersebar luas di ruang yang semakin meluas. Sekarang waktunya untuk memberi kesaksian tentang Dharma ini. Dan berkumpul di ruang luas ini adalah maksud dari penggalan naskah tersebut. Penggalan ini berbicara mengenai perihal ini. Kita harus menghayatinya dengan jelas. Jika kita tidak menghayati perihal ini, sifat hakiki tatata kita tidak dapat terpancar keluar. Stupa mustika yang terdapat di dalam batin kita tidak dapat menunjukkan keberadaannya. Karena melalui 3 putaran pembabaran Dharma, sudah seharusnya dapat keluar dari rumah yang terbakar. Seharusnya juga sudah meninggalkan kota gaib. Dan seharusnya juga keberadaan yang menakjubkan ini telah dapat dihayati juga. Oleh karena itu, harus diingat, ini adalah sebuah momen yang sudah sangat sempurna, sehingga ada 3 Buddha, yaitu Buddha masa lalu. Buddha masa lalu adalah Buddha Prabhutaratna. Orang-orang sejak masa tanpa awal telah memiliki sifat hakiki demikian adanya dan telah muncul datang ke dunia menjelmakan wujud. Buddha Sakyamuni, yang jalinan jodohnya telah matang dalam mencapai kebudaan, yang saat ini membabarkan sutra kepada semua orang. Buddha Sakyamuni juga telah bermanifestasi membabarkan sutra teratai. Pada era sekarang ini, yang dengan segera mengumpulkan begitu banyak orang untuk memberi kesaksian. Dharma dapat menyelamatkan dunia. Dharma adalah obat mujarab yang dapat menyelamatkan dunia. Inilah yang ditunjukkan oleh Buddha saat ini. Segala penjuru, belahan raga Buddha dari 10 penjuru telah datang berkumpul dan juga telah tersebar luas di tempat lain untuk membimbing dan menyelamatkan makhluk hidup, membangkitkan kemampuan intuitif mereka untuk memberi manfaat pada orang lain, untuk membimbing para makhluk, juga sama datang berkumpul. Ini dinamakan 3 Buddha. Naskah di bawah ini dapat menjelaskan yang terpenting adalah harus memiliki ikrar. Buddha di masa lalu dan setiap Buddha semuanya memiliki ikrar. 4 ikrar agung adalah ikrar yang bersifat umum setiap Buddha. Setiap Buddha yang datang ke dunia selalu memiliki 4 ikrar agung, yaitu 4 ikrar agung.
makhluk hidup yang jumlahnya tak terhingga, aku bertekad menyelamatkan mereka semua. Kerisauan batin yang tiada akhir, aku bertekad menghilangkannya seketika. Pintu dharma yang tiada terkira, aku bertekad menguasai semua. Jalan kebudayaan yang tiada tara, aku bertekad mencapainya. Ini adalah ikrar yang umum dari setiap Buddha. Oleh karena itu, mereka membangkitkan ikrar seperti itu. Berdasarkan 4 ikrar agung ini, membangkitkan bodhicitta tiada tara, ke atas mencari jalan kebudayaan, dan ke bawah membimbing para makhluk. Inilah yang dinamakan membangkitkan ikrar agung. Ini juga dikenal sebagai 4 ikrar agung. Semua orang jelas memahami 4 ikrar agung ini. Jadi kita harus memahami bahwa ada banyak makhluk hidup yang tak terhitung banyaknya, dan kita berikrar untuk menyelamatkan semua makhluk. Kita semua sekarang harus melakukannya. Jika tidak, apakah bisa kita terlibat dalam pembinaan diri ini? Pembinaan diri kita tergantung pada cara kita menyadarkan diri sendiri dan orang lain. Sutra teratai terus-menerus memberitahukan kepada kita bahwa itu bukan hanya memberi manfaat untuk diri kita sendiri. Kita telah memahami Buddha Dharma. Jadi kita hendaknya dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan memberikan manfaat kepada orang lain, kita baru benar-benar ikrar semula kita dalam membina diri. Sebenarnya, kita harus sangat jelas bahwa semua makhluk hidup memiliki sifat kebudayaan. Adalah hal yang sangat beruntung untuk bisa terlahir sebagai manusia. Kita harus segera membuat ikrar agung, masuk ke tengah orang banyak untuk menyelamatkan para makhluk. Setelah kita sendiri memahami Dharma, kita harus membantu semua orang untuk juga dapat memahami Dharma. Kita harus membimbing dan menyelamatkan para makhluk. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai praktisi pembinaan diri. Inilah yang dibutuhkan orang-orang. Sebenarnya, Sang Buddha mengatakan kepada kita bahwa semua makhluk hidup memiliki sifat kebudayaan. Bahkan hewan juga memiliki sifat kebudayaan. Jadi, kita baru saja mengatakan, ikrar jangan sampai terputus di satu kehidupan saja. Di internet, tersebar sebuah kisah di alam hewan. Hewan juga sungguh luar biasa. Tentang seekor anjing yang menjaga majikannya. Majikannya adalah seorang yang cacat. Dia sebelumnya adalah tentara yang sangat luar biasa. Namun karena sebuah kejadian, sehingga salah satu kaki dia tidak berfungsi lagi dan sangat tidak leluasa. Anjing jenis Schnauzer yang sangat besar ini diberi nama Lemon. Dan anjing ini tinggal bersama majikannya. Anjing ini melihat majikan cacat dan tidak bisa bergerak dengan bebas, maka dia akan membantu majikan melakukan sesuatu. Anjing ini bisa melakukan apa saja. Dia bisa bantu majikan ambil air. Bagaimana ambil air? Dia bangun pagi, menggunakan mulutnya, menggigit baskom air, sambil menggigit baskom air, sambil berlari ke tempat mengambil air yang mirip sumur tua. Dia menggantung baskom air di tiang dan menimba air. Setelah baskom diisi penuh dengan air, dia menggigit baskom dan bawa pulang. Air yang dibawa pulang cukup untuk penggunaan 1 hari. Selain itu, majikannya adalah seorang lajang. Memiliki sebidang tanah yang perlu diolah. Akan tetapi kaki majikannya tidak leluasa, anjing ini pergi membajak sawah dan berkebun. Melihat anjing tersebut menggunakan penggaruk, anjing tersebut menggigit yang lebih besar,
menopong penggaruk di atasnya, kedua kakinya berada di gagang penggaruk, dan mendorong dengan keras seperti ini. Setiap harinya, anjing ini membantu membawa air dan memotong rumput untuk majikannya sepanjang hari tanpa henti. Sang majikan sangat tidak tega melihatnya. Melihat anjing ini, kadang mulutnya berdarah karena banyak pekerjaan yang dilakukan dengan mulutnya. Apalagi saat mengangkat air yang berat, mulut tentu saja berdarah. Majikannya sungguh tidak rela. Tetapi anjing ini, suatu hari pemiliknya memohon seseorang mengambil anjing ini sehingga bisa berpisah darinya. Menjadi seekor anjing adalah sangat menderita. Masih harus membiarkannya melakukan kerja keras seperti ini, tidak rela. Jadi harus melepasnya, memohon orang untuk membawanya pergi. Tetapi anjing itu berlari kembali dengan sendirinya. Sangat bertanggung jawab, tetap berada di sisi majikannya. Bangun pagi-pagi sekali, melakukan tugas-tugas di pagi hari, tidak meninggalkan majikannya. Kembali ke sisi majikannya karena anjing ini sejak kecil sudah ditinggalkan dan dibuang orang. Sang majikanlah yang memungut dan membesarkannya. Sang majikan karena mengalami suatu kecelakaan sehingga mengakibatkan kakinya cacat. Lalu berganti anjing tersebut mewakili majikannya untuk melakukan banyak pekerjaan rumah. Melihat seekor anjing bisa melakukan banyak hal, membuat banyak orang sangat terharu, sehingga banyak orang menyebarkan beritanya di internet. Terus tersebar sehingga semua orang bisa melihatnya. Ratusan ribu orang sudah melihat berita ini. Anjing ini mungkin telah menciptakan karma apa, akan tetapi di kehidupan sebelumnya seharusnya membangkitkan tekad, berikrar bersumbangsi untuk orang banyak. Biarpun dia terlahir dengan tubuh seekor anjing, akan tetapi karena majikannya cacat, kehidupannya pun menderita. Sama juga menggantikan majikannya menderita dan bekerja. Terkadang di saat turun salju, terlihat si anjing menggigit sebuah tali yang di belakangnya dan sedang menarik sebungkus barang dan berjalan di atas salju dan pulang. Anjing ini setahun 4 musim, musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin, menggantikan majikannya untuk pergi membeli barang. Si anjing juga bisa menggigit uang untuk pergi membeli barang. Si penjual juga sudah mengerti keperluan pemilik anjing ini, yang demikian membantu majikannya. Bahkan sulit untuk menemukan orang yang seperti ini. Lihatlah, seekor anjing sanggup melakukan sedemikian. Bagaimana dengan kita manusia? Jadi dikatakan, kekuatan ikrar kita harus dari kehidupan demi kehidupan. Tidak peduli di kehidupan manapun, ikrar kita harus selalu berlanjut tanpa terputus. Ikrar kita harus tetap tak terputus di setiap kehidupan. Apakah kita terlahir sebagai manusia atau terlahir dalam bentuk hewan? Sama halnya kita dapat bersumbangsi untuk umat manusia. Itulah kekuatan cinta. Ini juga yang kita sebut kekuatan cinta. Bukan hanya manusia yang memiliki kekuatan cinta, bahkan hewan memiliki kekuatan ini. Kemampuan ini, potensi intuitif ini untuk membantu. Lihat bagaimana Sang Buddha mengajarkan Dharma. Bagaimana beliau mengajari kita tentang cara hidup dari semua hal di dunia, mengajarkan kita kondisi hidup umat manusia, mengajari kita kondisi hidup hewan, para dewa dan manusia, kehidupan di neraka. Tidak peduli alam kehidupan manapun itu, semuanya memiliki sifat hakiki tata. Hanya saja kita menciptakan karma, kerisauan, dan kegelapan batin, kemudian tanpa kontrol menghadapi balasan sesuai dengan karma yang diciptakan, di luar kendali kita sendiri.
Jika kita dapat menyerap lebih banyak dharma ke dalam hati, dan tidak hanya memasukkannya ke dalam hati, tetapi juga mempraktikkannya secara nyata. Ikrar dan praktik harus berbarengan. Kita akan memiliki keyakinan, ikrar dan praktik. Harus yakin pada nilai kebenaran yang diajarkan Buddha. Kita membangkitkan tekad membangun ikrar dan mempraktikkan dalam tindakan nyata. Keyakinan, ikrar, dan mempraktikkan, mendengar dharma, mendengarkan, merenungkan, melatih diri, sila, samadhi, kebijaksanaan. Semua ini adalah 3 latihan tanpa kebocoran. 339. Merujuk pada keyakinan ikrar, praktik, mendengarkan, merenungkan, melatih, sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Satu hal pun tidak boleh ada yang bocor. Jika tidak, walaupun kita mendengar dharma, hanya karena kurang hati-hati, kerisauan dan kegelapan batin akan menyebabkan kekuatan karma menyeret kita ke alam binatang. Di alam binatang, terhadap ikrar yang pernah dibuat pada masa lalu, ketika berada di alam binatang, juga tidak melupakan ikrar tersebut. Tidak lupa pada tekad awal. Dia juga dapat membalas budi di dunia. Lihatlah, demikianlah dunia yang sulit terbayangkan, juga merupakan kesaksian pada apa yang dibabarkan Sang Buddha kepada kita. Ini juga adalah pembuktian seperti kemunculan stupa mustika. Ini sebagai pembuktian terhadap Dharma yang dibabarkan oleh Sang Buddha. Berbicara tentang surga, berbicara tentang neraka, berbicara tentang dunia manusia, alam binatang, dan lain-lain. Semua ajaran ini muncul di dunia, dan kita dapat melihatnya. Masihkah kita tidak percaya? Maka jika kita yakin, maka harus berikrar. Jika kita berikrar, maka harus melakukannya dengan tindakan nyata. Maka 4 ikrar agung. Makhluk hidup yang jumlahnya tak terhingga, aku bertekad menyelamatkan mereka semua. Kerisauan batin yang tiada akhir, aku bertekad menghilangkannya seketika. Pintu dharma yang tiada terkira, aku bertekad menguasai semua. Jalan kebudayaan yang tiada tara, aku bertekad mencapainya. Semuanya diharapkan dapat memahami dengan jelas. Mari kita lihat naskah sutra sebelumnya. Tubuh mereka mengeluarkan keharuman menakjubkan yang menyebar ke seluruh negeri-negeri di 10 penjuru. Semua makhluk diharumi dan tidak mampu menahan kegembiraan mereka. Ibarat angin kencang yang menghembusi ranting pohon, dengan metode terampil ini memungkinkan Dharma untuk berdiam lama. Sutra Teratai bab 11, kemunculan stupa mustika. Seperti angin yang berhembus, keharuman dari kebajikan Buddha bisa berhembus ke tempat jauh, mengharumi ruang yang luas sehingga semuanya bisa menghirupnya. Ini adalah kebajikan Buddha. Para makhluk bisa mencium kebajikan Buddha dan menyadari kekuatan dan kebajikan Buddha. Ini adalah pahala kebajikan yang digarap sejak masa tanpa awal. Keharuman dari kebajikan ini, ketika angin spiritual berhembus, ini bisa dicium oleh para makhluk. Mencium keharuman dari kebajikan Buddha dan mendengarkan ajaran Buddha bisa membuat semuanya bersukacita. Ini sama seperti angin kencang yang menghembusi ranting pohon. Ketika angin berhembus, dedaunan akan bergoyang. Pemandangan ini sangat indah. Begitu indah ketika dedaunan ini bergerak. Aku memberitahukan kepada semua hadirin. Setelah aku memasuki pemadaman dan pembebasan nanti, siapa saja yang dapat melindungi dan menegakkan, membaca dan membabarkan sutra ini
Sekarang di hadapan Buddha hendaknya mengucapkan ikrar. Sutra Teratai bab 11, kemunculan stupa mustika. Buddha menyemangati semua orang bahwa bila mereka memiliki tekad, mereka harus mengucapkannya. Dengan mengucapkan baru ada cara untuk menerapkannya. Jadi aku memberitahukan kepada semua hadirin, setelah aku memasuki pemadaman dan pembebasan nanti. Ketika Buddha akan memasuki parinirwana, semua orang harus menghargai momen ini dan segera mengucapkan tekad luhur mereka. Tekad harus diucapkan. Tathagata akan segera memasuki parinirwana, sehingga mereka harus membangun tekad bagaimana mereka akan menjalani ini agar memberikan ketenangan bagi Buddha. Aku memberitahukan kepada semua hadirin. Setelah aku memasuki pemadaman dan pembebasan nanti, Buddha memberitahukan para hadirin kalau setelah Tathagata parinirvana, pemadaman dan pembebasan adalah nirvana. Pemadaman adalah memadamkan 3 delusi, berupa delusi dari pandangan dan pemikiran, delusi sebanyak butiran debu, dan delusi dari ketidaktahuan. Pembebasan adalah terbebaskan dari 2 samsara, berupa samsara fragmentasi dan samsara perubahan. Pemadaman dan pembebasan ini adalah nirvana. Pemadaman adalah memadamkan 3 delusi, berupa delusi dari pandangan dan pemikiran, delusi sebanyak butiran debu, dan delusi dari ketidaktahuan. Disebut 3 macam delusi. Kerisauan dan ketidaktahuan ini adalah karena tidak memahami, kurangnya kejelasan, juga merupakan sejenis delusi. Sehingga kerisauan dan ketidaktahuan tak terhingga ini, ibarat butiran debu, inilah kita makhluk awam. Setelah mencapai kebudayaan, menghabiskan waktu sepanjang hidup mengajar, meskipun Sang Buddha berusia 80 tahun dan mengajar Dharma selama 49 tahun, selama kurun waktu 80 tahun, telah banyak membimbing para makhluk. Pikiran sangat jelas, tidak ada kerisauan pandangan dan pemikiran, tidak ada di sepanjang hidupnya, telah musnah. Selama beberapa kehidupan telah berlatih seperti ini. Perwujudan adalah di kehidupan ini, sebagai wujud manusia di dunia. Berlatih mencapai kebudayaan, ini hanya sebuah wujud. Ini ibarat kota gaib, maka dikatakan tidak ada kerisauan dan terlebih lagi tanpa ketidaktahuan. Sama sekali tidak ada delusi, sehingga dikatakan pemadaman. Buddha telah sepenuhnya memasuki pemadaman dalam hidupnya. Ketika waktu tiba, dia menunjukkan bahwa dia akan memasuki pemadaman. Jika tidak, Buddha sepenuhnya tidak akan muncul atau lenyap hanya demi para makhluk menunjukkan penampilan pemadaman dan pembebasan. Pemadaman dan pembebasan adalah hening dan tenang dan murni. Kembali pada tenang dan murni. Jadi melenyapkan kegelapan batin dengan sepenuhnya disebut pemadaman dan pembebasan. Ini juga disebut parinirvana. Adalah terbebaskan dari 2 samsara, berupa samsara fragmentasi dan samsara perubahan. Telah memasuki pembebasan. Arti dari pembebasan adalah telah terbebas dari samsara fragmentasi dan samsara perubahan. Kita manusia awam harus mengalami demikian. Mengalami samsara fragmentasi ini di luar kontrol diri kita. Demikian sebagian demi sebagian. Apakah kita akan terlahir sebagai manusia atau sebagai makhluk dewa atau sebagai binatang di dunia? Samsara fragmentasi tergantung karma apa yang kita ciptakan. Fragmentasi ini tergantung pada karma yang kita ciptakan. Jadi kita harus melenyapkan samsara fragmentasi dan samsara perubahan.
tidak ada lagi muncul dan lenyap. Dia selalu dalam samadhi, dalam keheningan dan ketenangan, tidak mengalami samsara perubahan, dan samsara perubahan penampilan dari dua samsara tidak ada. Siapa yang bisa melindungi dan menegakkan, melafal dan membabarkan sutra? Siapa yang bisa melindungi dan menegakkan? Semua orang harus mengucapkan ikrar mereka. Siapa yang bersedia melindungi dan menegakkan, melafalkan dan membabarkan sutra? Siapa bersedia? Ini adalah ingin semua orang membangkit tekad. Bukan hanya membangkit tekad dalam hati, masih harus mengucapkannya. Membangkitkan ikrar luhur harus diucapkannya. Jadi, membangkit tekad, melindungi dan menegakkan, membaca, melafal dan menjelaskan sutra. Ini kita harus bersungguh hati. Dalam bab Guru Dharma, melindungi, menegakkan, membaca, melafal, serta menjelaskannya. Bukankah ini sangat penting? Sekarang Sang Buddha menginginkan kita semua segera membangkit ikrar luhur. Semua orang harus membangkit ikrar dan mengucapkan ikrar yang dibangkitkan dalam batin dan harus diungkapkan melalui mulut mereka. Melindungi dan menegakkan Dharma benar. Dharma benar adalah Dharma sejati yang terdiri dari 4 kebenaran mulia dan lainnya. Artinya, para Buddha dan Bodhisattva dengan hati maha belas kasih melindungi dan menegakkan Dharma benar dari Tathagata, sehingga segala setan mara dan aliran menyimpang tidak mampu mengganggu dan membingungkan mereka. Memungkinkan para makhluk memiliki keyakinan benar dan suka mendengarkan, menyebarkan, dan mengedarkan ajaran, sehingga memberikan manfaat yang tak habis-habisnya. Jadi, melindungi dan menegakkan Dharma benar itu adalah 4 kebenaran mulia, 12 nidana. Ini adalah dasar, semua orang harus sangat jelas akan Dharma ini. Jangan mengatakan sutra teratai adalah pengajaran sempurna. Saya mulai dari sutra teratai saja. Bukan, kita pasti harus mulai dari yang paling mendasar. Jika kita tidak memahami dunia penuh dengan penderitaan, bagaimana mungkin kita bisa membangkitkan tekad agung? Membangun ikrar agung? Bagaimana kamu akan melenyapkan kerisauan dan kegelapan batin? Bagaimana mungkin kamu bersedia untuk menghayati satu persatu 12 nidana dan hukum sebab akibat? Ini semua harus terlebih dahulu dimulai dari 4 kebenaran mulia. Kemudian 12 nidana. Ini semua harus menghayatinya dengan sangat jelas. Kemudian perlahan-lahan memasuki, membangkitkan tekad dan membangun ikrar, masuk ke tengah orang banyak. Tekad agung ini semestinya perlahan-lahan dibangkitkan. Jadi, 4 kebenaran mulia, 12 nidana dan lain-lain, Tripitaka dan 12 bagian naskah Buddha, kita harus bersungguh hati. Dharma sejati, ini adalah para Buddha dan Bodhisattva dengan hati maha belas kasih, melindungi dan menegakkan Dharma benar dari Tathagata. Berharap agar setiap orang, para Bodhisattva yang membangkitkan tekad Bodhisattva untuk melindungi dan menegakkan. Melindungi dan menegakkan segala Dharma yang beliau babarkan. Kita semua harus memiliki tekad seperti ini. Dharma dari Buddha Sakyamuni adalah ajaran Buddha yang harus sekarang kita semua orang lindungi dan tegakkan. Dapat tersebar luas di dunia, dapat menyucikan hati manusia, dapat membangkitkan setiap orang mempraktikkan dalam tindakan nyata. Masuk ke tengah orang banyak untuk bersumbangsi, ini adalah ajaran Buddha. Kita harus melindungi dan menegakkan sehingga segala setan mara dan aliran menyimpang tidak mampu mengganggu dan membingungkan mereka. Setan mara dan aliran menyimpang tidak akan mengganggu dan membingungkan kita. Kita dapat dengan semua orang hidup berdampingan dengan sangat harmonis. Kita dapat membuat semua orang, agama apapun,
Semuanya menyetujui. Ini memberi manfaat bagi kerumunan, membangkitkan batin semua orang, bersama-sama bersumbangsi demi dunia. Oleh karena itu, tidak akan ada lagi setan marah dan aliran menyimpang, tidak mampu mengganggu dan membingungkan. Membuat semua ini tidak mengganggu dan membingungkan juga dapat menjadikannya kekuatan. Karena para makhluk memiliki sifat kebijaksanaan Tathagata, hanya saja jalinan jodoh tidak sama, telah menyimpang. Oleh karena itu, kita harus baik-baik bersungguh hati membuat jalinan jodoh yang demikian semuanya dipadukan kembali. Ini juga disebut membimbing para makhluk. Tidak mengesampingkan yang lain, kita harus membahas kembali para makhluk memiliki sifat kebijaksanaan Tathagata. Jadi tidak ada gangguan dan kebingungan. Setan marah dan aliran menyimpang yang mengganggu dan membingungkan kita. Masih harus memungkinkan para makhluk memiliki keyakinan benar dan suka mendengarkan. Agar mereka dapat bersukacita menerima keyakinan benar, juga dapat membuat semua orang sangat bersukacita untuk mendengarkan Dharma, serta dapat membuat orang-orang bersama-sama menyebarkan Dharma dan mengedarkan ajaran, sehingga memberikan manfaat yang tak habis-habisnya. Jadi, sekarang di hadapan Buddha, hendaknya mengucapkan ikrar. Jadi Sang Buddha berkata demikian. Sekarang setiap orang seharusnya menggenggam kesempatan Buddha masih di dunia. Saat akan mulai mendekati parinirvana, Sang Buddha masih belum parinirvana. Setiap orang harus segera mengungkapkannya. Mengungkapkan ikrar kita, tekad hati kita. Kita harus segera mengekspresikannya. Oleh karena itu, hendaknya mengucapkan ikrar. Sekarang di hadapan Buddha, hendaknya mengucapkan ikrar. Sekarang, hendaknya di hadapan Buddha, hendaknya membangkitkan ikrar mendalam dan berat. Ketika menyebarkan ajaran sutra pada era kemunduran Dharma, kalau tiada ikrar adalah tak mampu dilakukan. Makanya meminta mereka agar bersumpah. Sekarang hendaknya di hadapan Buddha, hendaknya membangkitkan ikrar mendalam dan berat. Harus segera bersumpah di hadapan Buddha, supaya Buddha merasa tenang, karena Sang Buddha telah mulai memberi pesan. Sang Buddha telah memberi pesan kepada kita, kita harus menggenggam waktu, agar Sang Buddha bisa tenang, merasa tenang karena ajaran Buddha terus berkesinambungan, dapat diwariskan dalam waktu yang lama. Inilah harapan Buddha. Semua orang di hadapannya, dalam batin ada ikrar harus diucapkan. Sehingga berharap semua orang bersumpah di hadapan Buddha, mengucapkan dengan kata-kata, bukan hanya berikrar dalam batin, harus diucapkan. Sehingga ketika menyebarkan ajaran sutra pada era kemunduran Dharma, kalau tiada ikrar adalah tak mampu dilakukan. Menyebarkan ajaran sutra pada era kemunduran Dharma, ajaran Buddha, terutama ajaran yang benar, sangat tidak mudah. Hanya ada ikrar yang teguh, jika tidak maka tidak bisa dilanjutkan. Sehingga mempelajari ajaran Buddha, kita harus menggunakan batin yang teguh. Batin, niat pikiran. Jika kita memiliki niat pikiran yang benar, arah tujuan tidak menyimpang. Satu niat pikiran menyimpang 1 mil, kehilangan ribuan mil. Batin manusia, tubuh anjing bergantung pada satu niat pikiran. Mungkin saja anjing tersebut ningmeng, anjing dengan tubuh anjing, dia juga memiliki sifat hakiki Buddha. Dia juga memiliki sifat hakiki Tatata. Pada masa kehidupan lampau dengan majikannya, pasti memiliki jalinan jodoh. Seharusnya memiliki jalinan jodoh yang bagaimana? Sehingga dia kembali membalas budi majikannya di masa kehidupan ini. Dia terlahir dengan tubuh anjing, sangat kecil. Pada saat kecil setelah dilahirkan sudah dibuang. Majikan ini dengan niat pikiran welas asih membawanya pulang, menyayanginya, memeliharanya,
Setelah dewasa, tubuh anjing ini sangat besar. Anjing besar terakhir majikannya karena sebuah kecelakaan sehingga menjadi cacat. Jalan tidak leluasa. Melihat anjing ini membalas budi majikannya. Gantian anjing ini yang membantu keseharian majikannya. Membantunya membawakan air, membantunya memotong rumput dan menggarap ladang. Lihatlah, bukankah ini jalinan jodoh? Bukankah di dunia hewan, dunia manusia, manusia dan hewan memiliki sifat hakiki tata yang sama? Sungguh menakjubkan. Sang Buddha telah memaparkan kepada kita semua prinsip kebenaran di dunia. Kita semua memahaminya. Sekarang di dunia, hal yang lebih jauh lagi, hal yang menakjubkan juga sangat cepat tersebar luas, membuat banyak orang dapat melihatnya. Bukan hanya yang tertulis, ada foto, bukan hanya foto bisa direkam. Telepon seluler sekarang setiap orang memiliki satu buah. Melihat hal yang menakjubkan, segera difoto seperti Sang Buddha menunjuk, begitu menekan seperti membuka pintu stupa, membuat kita dapat melihatnya tidak peduli dia seberapa jauh. Kita sungguh bahagia terlahir di dunia demikian. Kita juga sangat beruntung mendengar ajaran Buddha demikian. Membuka begitu banyak pintu stupa membuat kita melihat dunia manusia. Dunia juga bisa dikatakan fenomena dunia para makhluk yang sekarang ingin kita katakan adalah ajaran sebenarnya, ajaran kebenaran tunggal. Ini juga yang bisa kita pahami sekarang, sehingga semua orang bersungguh hati, meyakini, menerima, dan mempraktikkan. Harus senantiasa lebih bersungguh hati.